Hello, welcome back again with me, Iqbal Hanur. Ya, untuk kali ini kita akan membahas analisa teknikal itu bukan berdasarkan request dari teman-teman yang berada di grup Trade with Iqbal. Karena di sini saya akan membahas grupnya Pak Prajogo Pangestu atau Pak PP. Kenapa sih? Karena sekarang lagi hype ya, kayak di saham-sahamnya ini. Apa ya? Aduh. CDA ya, CDA itu gue bikin kayak ya udahlah saya bikin inilah dulu untuk saham Pak PP lah gitu kan. Nanti next besok baru kita bikin request lah dari berdasarkan teman-teman tadi gitu. Dan nanti untuk di video kedua nanti saya bikin premier itu di jam-jam sorean jam 5 nanti saya upload yang tentang makroekonomi yang saya pengen nge-aware aja untuk hati-hati dulu untuk market dalam saat ini gitu kan. Jangan terlalu senang dulu gitu. Nah, tapi untuk saat ini kita akan bahas analisa teknikalnya dahulu ya teman-teman semuanya. Yang mana untuk di kali ini kita akan membahas saham-saham yaitu ada saham Brand, TPIA, BRPT, Cuan, PTRO, dan CDIA. Ya. Yang sebenarnya di Mirai nggak kebaca ya, jadi saya ngambilnya itu dari Stockbit saja ya untuk di saham CDA-nya nanti. Oke, ini sekarang posisi dari jam 14.40 atau dari jam 2.40 waktu Indonesia Barat atau WIB. Oke, biar kita langsung saja ya. Nah, FYI saya kemarin di hari Rabu itu lagi posisi di luar kota, jadi seharian memang I can't record ya untuk di video YouTube saya itu. So, jadi teman-teman enjoy untuk di video saya kali ini. Kita tunggu untuk makro update ya untuk di outlook 1-2 minggu ini adalah karena ada updatean terbaru. Yang penting saya pengen beritahu aware dulu lah buat teman-teman, jangan terlalu euforia gitu. Nah, oke, kita lanjut dulu. Kita langsung ke saham yang pertama yaitu ada saham Brand yang hari ini sekarang lagi running sebesar 1,67%. Kalau kita lihat asing kemarin di hari Rabu, ya sekarang kan di posisi di hari Kamis ya, Thursday ini tanggal 10. Dan posisi ini merupakan hari ulang tahun saya yang ke-25 tahun. Nah teman-teman, umur saya baru masuk ke 25 tahun. Saya lahir pada tahun 2000 tanggal 10 Juli. So mungkin bagi teman-teman yang belum tahu umur saya, ya seginilah umur saya, baru umur 25. Jadi saya masih muda lah daripada teman-teman yang berada di media sosial saya ini yang kebanyakan kayak mungkin penasaran lah umur saya berapa kan. Ya umur saya baru masuk 25 teman-teman, masih muda lah ya. Nih untuk teman-teman YouTube juga. So kita lanjutin ya teman-teman ya. Ini baru ya saya bilang kok bang lalu ulang tahun kok ini. Kok nge-record YouTube bang, nggak lu pesta gini-gini? No, saya nggak ada acara atau gimana ya. Palingan saya makan-makan sama keluarga, and then ya udah. Saya nanti nikmatin realisasi keuntungan saya kalau saya benar-benar udah kecapai. Maybe ya 100 M ke atas saya baru nikmatin gitu. Sekarang nggak dulu lah gitu ya. Saya kerja dulu sampai nanti itu udah sampai kecapai semua, baru saya ngelanjutin. Saya punya reward gitu. Jadi self reward atau apapun itu enggak. Jadi ya itu semoga untuk menjadi tekanan bagi teman-teman semua lah ya. Kalau misalnya pengen teman-teman tuh untuk berbeda dengan konsepnya kayak saya, kayak self reward, misalnya you achieve sesuatu, self reward, pergi ngopi atau gimana, oke gitu, nggak ada paksaan apapun gitu kan. Nah jadi ya kita lanjut lah ya. Ini sekarang tanggal Kamis di jam 10 sekarang, di jam 14.43 waktu Indonesia Barat. Ya, sekarang lagi running Brand sebesar 2,09%, berarti di hari Rabu ini ada distribusi. Ini udah mulai dipucuk nih harganya untuk di saham Brand. Nah, artinya apa? Ya, kita lihat dulu. Sekarang soalnya kan kayak bilang masuknya tuh DRK 45-nya gimana, ISG-nya itu seperti apa. Jadi teman-teman nanti kita bahas di video untuk di makroekonominya. Jam 5 nanti saya uploadnya. Nah, teman-teman ya. Ini dulu saya pernah bilang harapannya untuk Brand dia itu bisa kembali naik asalkan dia bisa bertahan di harga 6.200. Cuman masalahnya di sini Brand lagi dia punya ingin menyentuh dia breakdown support, dia tuh main dulu di harga area bawah ini gitu. Nah, di range 5.800 itu untuk area si Brand sekarang nih. Nah, tapi kalau kita lihat kemarin di hari Rabu
sama hari apa itu ada akumulasi, ada distribusi, artinya sebenarnya dari pihak asing itu dia nggak mau si brand itu bisa nge-break dulu untuk di harga ini. Biarkan domestik itu bisa ngegerakin harganya tuh bisa naik ya. Yolah, lu domestik angkat naik lah gitu kan. Udah sampai ke sini, nanti domestik ngejual, dia naik kembali tuh pullback, itu biasanya asing yang udah mulai kembali masuk. Tipikal asing saya lihat dia mereka ada konfirmasi dulu, biarkan domestik itu bergerak. Ya setahu saya seperti itu ya, tapi nggak semua saham berlaku sama gitu. Nah ya, jadi untuk brand sebenarnya dia masih ada dalam fase sideways dulu lah ya, karena ketika saya ngelihat di sini ada asing jualan gitu ya di hari Rabu kemarin, nah, sama hari ini 9 juta nih di tanggal 7 ya, tanggal 7 kemarin ini pas ya nih di tanggal 7 ini. Di sini udah mulai ada tekanan jual untuk asingnya untuk mulai bergerak. Tapi di sini domestik itu masih berusaha untuk dia ya kita naik aja gitu, kita beranjak gitu ya. Nah, dia kita untuk Barito ini untuk brand kita masih di area sideways ini dulu lah ya, di 6.200 hingga ke 5.775. Sebenarnya belum ada hal yang bikin saya menarik lah untuk di saham brand saat ini. Yang saya takutin adalah ketika ya ini saya hapus dulu lah ya. Ternyata ini nggak bisa menjadi sebuah patokan head and shoulders gitu kan. Walaupun ini nggak bentukkan head and shoulders sih. Tapi ada kurva di sini saya bilang ya ini bisa naik lah. Tetapi bisa jadi ini naik ke depan teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat seperti yang udah nonton video tutorial saya ya yang trend line itu pasti tahu kalau di sini dia ngebentukin dia punya higher low sebelum dia ngelanjutin dia punya higher high-nya lagi. Harapan saya seperti itu, walaupun dia seharusnya akan berusaha dia untuk mengkotakkan areanya dulu, sideways dulu di sini. Nah, kalau kita samain mungkin ada sekitar ya beberapa hari lagi lah sampai di akhir minggu ini sebelum dia nge-break and then dia lanjut naik. Ya itu untuk brand kedepannya semoga ini masih sama dengan proyeksi saya ya. Jadi sebenarnya kenapa kadang proyeksi saya untuk analisa teknikal itu kadang berbeda? Ya karena sebenarnya kita kan ini market nih rame nih. Ya kita nggak tahu pikiran fund tuh berbeda. Misal kayak ada JP Morgan, ada UBS, terus ada yang namanya Maybank gitu kan, ZP gitu. Terus ada Mandiri Sekuritas, CC, ada Ajaib XC, terus ada XL gitu kan dari Stockbit, terus ada lagi dari MG gitu, Megah, dan broker-broker lain tuh kan mereka kan berbeda-beda loh triknya. Mereka kan nggak pernah satu forum. Ya kita duduk nih ya, kita hajar nih market brand gini. Enggak, mereka pasti beda-beda, punya strategi berbeda. So jadi kadang pola itu berubah teman-teman. Jadi nggak bisa disamain gitu ya. Sama kayak saya bilang kemarin, ini kan saya bilang hati-hati. Itu kan penundaan tarif bukan kabar yang baik gitu saya bilang kan. Tapi banyak yang orang bilang kayak Bang ini bakalan kok naik ya gini. Makanya saya bikin dulu untuk video keduanya ini teman-teman ya. Kita tunggu dulu lah gitu. Saya lebih seram kalau market tuh lagi naik daripada turun loh. Ya ini untuk brand ya. Kita lanjut ke saham yang selanjutnya yaitu ada saham TPIA. Yang sekarang lagi floating minus ya. Lagi berjalan running floating. Atau running minus itu sebesar 1,24%. Kalau kita lihat kemarin di hari Rabu itu ada distribusi sebesar 17 juta dari asing. Artinya ada setengah mereka tuh udah mulai keluar. Mereka masuk 38 juta, akhirnya mereka keluar 17 juta. Artinya itu udah 50% mereka udah keluar porsinya itu untuk di saham TPIA. Artinya ini bisa jadi mereka udah mulai mengurangi porsinya itu di pucuknya. Nah, ya kan udah seperti saya bilang kemarin mah. Ini masih belum dan ternyata ketika ini telah menyentuh di bawah ini menjadi area support yang udah saya bikin dan ya harganya kembali mulai naik tidak mau untuk turun kembali. Artinya di sini polanya udah mulai berubah lagi. TPIA ini masih bisa nih. Nah. Oke, baru dia nanti ngelanjutin harganya tuh mulai kembali naik, teman-teman. Ini baru dia mulai naik lagi ke atas. Nah, kayak gini lah. Harapannya seperti itu untuk di TPIA. Artinya ini masih ada, dia masih ya ngebentuk dia punya higher high di sini. Tadi trennya kan kelihatan nih. Nih misalnya saya hapus nih ya. Saya hapus ini, saya hapus. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Nah, dia punya higher high, ini higher low, ini higher high, dia bentuk higher low terbaru, habis itu dia higher high. Ya, sampai low baru dia gini.
Semoga seperti itu. Kalau kita bisa melihat trennya nanti kayak gini lah. Walaupun sebenarnya kalau dalam fase dia punya kotak sideways gini jarang tuh polanya tuh seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya kita ambil dari kotak gun ya. Nah, di sini. Nah, ini udah bisa kita ngeliat bahwa ini udah menjadi sebuah area resisten terbaru untuk si saham TPIA. Bisa jadi juga nanti ke depannya polanya kayak gini teman-teman. Ya. Nah, polanya kayak gini bisa. Nih bentar, saya hapus nih. Nah, ini dia naik ya kan, dia bentuk higher high, ini higher low, ini higher high, ini higher low, ini higher high, ini higher low, ini higher high, higher low, ini higher high, higher low, and then baru white. Bisa juga. Makanya saya tuh kayak butuh yang namanya selalu update dan flow itu seperti apa gitu. Nah, harapan kita semoga ini untuk TPA ini masih bisa running lah. Jangan sampai dia tuh jebol di bawah kembali, harganya tuh sampai di bawah 9.800 hingga 9.475 itu jangan sampai jebol lah. Karena kalau itu jebol, ini di bawahnya ada loh 8.025 ini masih ada loh harga-harga yang masih bisa disentuh untuk di TPIA gitu teman-teman ya. Hati-hati ya. Kenapa asing udah mulai cabut untuk di hari ini padahal kemarin dia masuk gede tuh kan. Karena mereka ini pengen dia untuk ngebikin higher low-nya lagi lah. Dan mereka sangka untuk di hari oh ya ini mereka masuk ya, habis itu keluar lagi karena dia tahu oh ini udah di resisten lah, kita selling dulu lah gitu. Akhirnya domestiknya kena hantam kemarin. Beda dengan yang di brand, polanya kan beda gitu. Ngerti lah teman-teman ya maksud saya gitu. Nah, kalau nggak ngerti nanti kamu ngerti lah masuk pola pikir saya selama ini gitu. Nanti untuk video tutorial itu nanti di hari Jumat jam 15 jam 5 jam 17 tuh saya bikin ya. Jadi kita tunggu aja untuk di grup kita ya. Dan di semua media sosial saya. Oke, kita lanjut ke saham yang ketiga, yaitu ada saham BRPT yang sekarang lagi running profit sebesar 1,43%. Kalau kita lihat di hari Rabu kemarin ternyata ada distribusi. Walaupun di hari Selasa sama Senin ini ada akumulasi. Sekarang ini udah ada musim distribusi. Sadar nggak sih ketika kita ngeliat di harga brand TPIA, BRPT, sadar nggak kalian? Ini lagi di fase distribusi. Nah, ini bikin saya seram nih. Terus kalau kita lihat kemarin untuk indeks details LQ45 lagi naik nih. Oh ya, berarti marketnya tuh udah mulai berubah nih teman-teman. Nah, nanti saya jelasin di mana. Di sini ya saya jelasin untuk di video makro. Tunggu ya untuk video kita selanjutnya. Oke, kita lanjut ke saham yang tadi nih ya, saham BRPT ya. Mari kita cek saham BRPT. Salah tekan. Untuk saham BRPT. Nah, ini BRPT kan harapannya saya kan sebenarnya ini udah mulai ada penurunan lah, jangan sampai dia punya harga tuh ngebreak nih ya. Nah, tapi ternyata harganya diapresiasi. Yang seharusnya kalau misalnya teman-teman kayak ya udah saya punya posisi BRPT bang, saya jualnya tuh di sini aja deh gitu kan. Ya, setidaknya teman-teman mendapat profit lah. Tapi saya cek dulu lah untuk di BRPT kemarin saya bikin itu di tanggal berapa ya? Kayaknya udah lumayan. Ya 2 hari yang lalu nih. Untuk di BRPT itu oh ya ada 2 ya. Ini di TPIA. Terus ini untuk di BRPT. Nah, ini kemarin saya bikin nih. Atau tuh harganya di 1625. Di sini ya 1625. Saya bilang ini bisa ada rejection dulu lah, jadi teman-teman bisa untuk nunggu di harganya tuh di bawah di 1450 atau di 1350. Nah, sekarang kan harganya lagi price in, lagi naik nih ya, lagi di bawah harganya tuh naik. Cuman sadar nggak sih teman-teman, ini kalau kita ngelihat kemarin itu di hari Rabu itu udah mulai ada distribusi sebesar 20 juta. Nih di hari Rabu. Terus juga di hari Senin kita ngeliat Senin sama Selasa ini kan tetap dihajar naik nih sama asing nih kan, tetap 2 ini dihajar naik gitu. Ya wajar mereka ini udah mulai selling. Ketika mereka ini udah mulai selling, teman-teman itu sadar ini seharusnya ini udah dipucuk, jangan dipaksa masuk dulu belum ada konfirmasi. Nih. Ya. Nah, tengok nih, belum ada sebenarnya. Mereka kan udah keluar. Mereka udah keluar di sini loh. Nah, mereka sebelumnya udah keluar 20 juta.
sebagian dulu mereka keluar nggak all in. Artinya mereka udah tahu ini sebenarnya resisten, ya tinggal tunggu konfirmasi lagi breakout nih domestik masih mau dukung naik atau enggak. Ternyata ini dihajar naik. Dan ini saya rasa yang setengahnya lagi yang belum jualnya di sini. Nah, ngebentuk lah ini mereka punya dia, ini apa namanya nih? Ya inilah namanya wick atau sumbu candle. Nah nih, lihat nih. Besok bisa jadi ini merupakan tanda pembalikan arah untuk di BRPT. Kita sadarin hal itu. Semuanya saham-saham Pak PP ini hati-hati, ini udah mulai dipucuk. Kalaupun naik ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau misalnya udah turun teman-teman jadi bisa nambah gini. Prinsipnya saya sama tim The Trader ya. Lebih baik tidak kehilangan uang sama sekali. Lebih baik saya tidak mendapatkan nih ya. Lebih baik saya tidak mendapatkan uang daripada kehilangan uang. Artinya misalnya teman-teman, aduh kampret lah Bang Iqbal gitu kan. Ini harganya mulai naik. Coba aku nggak ngikutin kata Bang Iqbal kemarin dapat duit. Nah, tapi bagus teman-teman kayak ya udahlah. Walaupun harga naik saya syukur. Seandainya kalau saya masuk tiba-tiba harganya jatuh, saya rugi dong, saya keras kepala gitu. Ya udah, uang saya tetap aman gitu. Tapi ketika saya udah kayak, aduh ini harganya naik ya, wong kampret lah Bang Iqbal gini gitu. Ternyata marketnya turun kan, nah, rugi di kalian gitu. Intinya kayak ya udah saya kan di sini bilang disclaimer on gitu. Ini berdasarkan analisa saya. Jadi untuk keputusan investasi dan trading itu kan sesuai dengan keputusan teman-teman sendiri gitu. Walaupun kita overall you know lah, saya udah banyak banget ini sudah fix gitu, belum ada yang salah. Mungkin ada beberapa, cuman ya itu merupakan hal yang wajar di market ya. Dan untuk makroekonomi pun saya ini belum ada yang meleset sampai sekarang gitu. Oke, kita lanjut ke saham yang keempat, itu ada saham cuan yang hari ini kita lagi running 4,66%. Kita lihat di sini, kan distribusi kan udah mulai ada nih pelan-pelan nih distribusinya sebesar 16 juta. Padahal ini gede nih kemarin. Untuk di saham cuan ini sebenarnya kenapa masuk ya? Saya cuan tutup pagi tadi ada berita. Jadi itu mungkin yang ngebikin asing itu mulai masuk gede di saham cuan. Ya. Mana berita cuan ya? Tunggu saya scroll dulu lah. Alhamdulillah. Soalnya ini cuan teman-teman kayak ada dia itu mau stock split bentar lagi, itu ngebikin kayak yaudah ini kita masuk rame-rame ya gitu. Nah ini jam 7.33 BRPT di mana ya, pokoknya ada cuan saya ngeliat dia itu mau stock split kayaknya di Discord saya lah ya. Bentar ya. Cuan mau stock split. Nah ini 1 hari yang lalu siap-siap stock split cuan. Nah kan itu yang ngebikin euforia market tuh ya udah asing tuh masuk sebesar 74 juta lembar langsung ngegas tanggal 8. Nah itu jadi ini agak berbeda ya teman-teman. Nah untuk di cuan kapan kita bikin nih? 3 ini kita oh iya saya waktu tuh ini udah mulai naik. Habis itu kapan ya cuan? Ntar saya penasaran nih, kita SL atau apa sih? Nah, tapi kan ini analisa guys, bukan rekomendasi. Tapi saya penasaran nih dengan cuannya. Biar kita menjadi pelajaran kayak oh kalau ini saya salah kayak gini. Terus kalau misalnya di bener ya berarti kayak gini juga gitu. Nih cuan 8 hari yang lalu berarti kenanya SL kita nih. Kayaknya kita kena nih ya. Cuan. Nah, ya. Di sini ya videonya ya. Nah, waktu itu saya bikin ini kalau dia ada konfirmasi ngebreak and then dia pull back bertahan, dia masih bisa masuk nih. Waktu itu harganya di sini ya. Nah, kan nggak kejemput nih guys. Nah, ini entry position nggak ada. Makanya di sini saya bilang kemarin kalau ya kita ya namanya entry ya pasti ada konfirmasi dulu kan untuk pullback. Misalnya dia harganya ini naik nih. Ya harganya dia mulai naik di sini.
tetap gitu kan, dia naik dengan volume yang tinggi, ya kita bisa entry posisinya buy itu di sini, artinya kan pullback, baru udah lanjutin dia kenaikannya tuh untuk di atas ke area taking profitnya. Harapan saya seperti itu kemarin, cuman ya mau gimana, ternyata harga dibantai turun dulu gitu. Jadi jangan kayak Bang Iqbal nih ngasih harga kemarin di sini nih gitu kan. Untuk analisanya kemarin belinya di sini di berapa nih, 2925, sedangkan ini kesentuh loh Bang sampai 12.975 gitu kan. Selisih 50 poin. Ini gak ada konfirmasi, jangan mainan tambeli aja gitu. Dia tunggu kita closing dulu candle daily, ini candle daily kita kan naik kan keluar. Jadi kita entry low, kita entrynya tuh di bawah. Saya nggak pernah entry di atas-atas kayak ini nggak ada konfirmasi. Coba teman-teman lihat ini di brace. Saya konfirmasinya tuh bener-bener di harga bawah, posisinya tuh kan lagi atas nih. Nah, nggak ada tipikal saya nggak ada konfirmasi main masuk-masuk aja gitu. Nah, artinya kalau misalnya kejemput kemarin udah profit 6%, cuman marketnya maunya kayak gini gitu, yang artinya yaudah ini kita hapus, and then ini udah ada tanda selling ya dari pasar untuk di hari ini udah ada penjualan, berarti ini asing saya rasa tetap keluar nih. Kemarin juga di hari Rabu udah mulai keluar, di hari Selasa inilah mereka yang bisa ngebreak untuk harganya tuh kembali naik. Kemarin kan di hari Wednesday Juli tanggal 2, kita lihat tanggal 2 di sini juga asing udah mulai distribusi terus selama 40 hari, teman kan harganya naik. Nah, aku masih di sini domestik udah mulai ngedukung naik nih. Mereka bilang kayak ini dia punya support terbarunya gitu. Nah, ini seperti proyeksi saya sebelumnya masih sama. Nih kan, makin kuat kan. Semoga ini masih sesuai lah dengan proyeksi saya, ini masih di bawah, jatuh ke bawah. Cuman kalau misalnya ini dibantai naik, ya bagus sebenarnya. Ini kalau teman-teman ngikutin cuan saya dulu dari bawah sekali loh teman-teman, dari bawah sekali gitu. Nah, kamu yang perlu diingat adalah ini cuan. Coba kamu lihat. Ini cuan, ini gap. Ketutup kan? Nih, ketutup. Terus artinya tipikal cuan ini adalah menutupin gap. Ini gap. Kapan ketutupnya? We don't know. Itu yang perlu diperhatikan lagi. Artinya sekarang belum ada conviction atau percaya diri kita atau confidence untuk kembali masuk di saham cuan. Jadi teman-teman bisa tunggu gitu. Oke, itu untuk di saham cuan. Belum ada nih momennya. Berarti nggak ada sama sekali nih, hati-hati semua nih. Tapi nggak apa-apa lah, aware lah. Nanti kemana kita bisa entry di bawah lagi. Teman-teman bisa kayak thank you Bang Iqbal gitu. Atau tunggu aja di sinyal di grup is oke gitu. Cuman disclaimer on itu keputusan dan risiko tanggung jawab masing-masing ya. Oke, kita masuk di saham PTRO itu sekarang lagi running 8,83%. Kemarin udah mulai ada distribusi kan, sama kan pola semua nih udah mulai cabut kan. Jadi euforia sebentar lagi mau habis nih, hati-hati nih teman-teman untuk di saham 4PP. Nah, untuk di PTRO ternyata masih sama kan, naik kan. Bentar, saya penasaran nih dengan PTRO. Mari kita lihat nih di PTRO kemarin. Ya, kita buka videonya dulu ya. Untuk di PTRO, waduh, mana deh? Bentar. PTRO di mana ya? Kok kayaknya kita udah lama banget nih bikinnya ya. Main BMRI, MSCN, Ratu, BRPT. Nih 1 bulan yang lalu ya. Masa iya sih saya bikin 1 bulan yang lalu untuk di PTRO doang. UNTR nih. Oh iya, di sini kah? Saya bikin. Iya guys, 1 bulan yang lalu. Ya, 1 bulan yang lalu nih, 1 bulan yang lalu nih. Nih. Oke, nih. Nah, and then you see, nah kira kejemput lah ya kan, walaupun nggak sampai perfect kali lah di bawah, setidaknya ini kita udah kejemput waktu itu di harga kisaran 2.540. Nah, kalau misalnya teman-teman ngikutin atau tekan udah mulai average, anggaplah average itu di 2.580 ya. Seharusnya sekarang udah profit 17%. Wow, 17%. Gede nih teman-teman.
Jadi kayak mana dia Bang Iqbal sekarang posisinya? Ya kalau kita ngeliat kayak gini kan sebenarnya ini belum bisa dia kembali masuk ke polanya ya. Ini udah juga dia nyuntuk dia punya order block di sini. Nah, sebenarnya dia masih bisa nih untuk kalau dalam mode market MXMM ya, market sell model, market maker sell model MMXM. Ini sebenarnya masih bisa dibawa naik sampai 10% atau di sini. Nah, ini udah dipucuk nih sebenarnya nih. Ya, so teman-teman masih bisa untuk itu kembali menunggu ya. Harganya kalau pengen masuk ya, itu bisa di kisaran sini lah. Nah, nanti nih baru bisa ada ya sedikit rebound lah harapannya saya. Itu untuk saham PRTO. Habis tuh ya tetap saya planning saya itu masih bisa dibawa harga ke 3.780. Weh mak, kalau misalnya kejemput kemarin di sini kayak waduh 50%. Wah, 50% loh guys kalau misalnya kita masuk kemarin di sini kan. Habis oke, nggak apa-apa. Ya, selamat ya buat yang kemarin ikut saham di PTRO dari analisa saya 1 bulan yang lalu. Oke, ya 1 bulan yang lalu ini. Itu di tanggal 20 Mei. Sekarang tanggal 10 Juli. Udah lama nih. Oke, kita lanjut ke saham yang ke-6. CDIA. CDIA. Udah mulai ada tanda selling nih ya. Naik 25%, tadi 34% juga ya kenaikannya. Sekarang ada nombok bid sebesar 94 juta. Anjay nggak tuh? Kalau di total semua nih ada 101 juta. Ini arah. Aduh. Di sini saya kasih tips ya sebenarnya. Kan chartnya nggak ada sebenarnya untuk CDIA. Nah, Bang kayak mana nih Bang? Ini kok titik-titik semua? Saya bingung nih mau nengoknya Bang nih. Kayak mana saya mau nengok Bang nih. Santai guys, santai, relax. Nah, ini ketika kelihatan teman-teman seperti ini, saya hanya mengajarkan trik bagaimana kita cara taking profit di saham-saham IPO. Pertama, kita rubah ini candlenya tuh ke Heiken Ashi. Caranya mudah teman-teman. Ini kan ada nih tanda ini bar style. Nanti tekannya tuh di Heiken Ashi. Nah, otomatis dia berubah nih. Nah, nih kan berubah kan. Saya pindahin nih ke sini. Nih, jadi Heiken Ashi. Nah, sekarang posisinya kali kita gak lurus nih belum ada merah. Yaudah kita tunggu nanti the next day dia tuh sampai merah. Nah, ketika nanti dia udah merah itu baru kita ngambil posisi kayak gini gambaran teman-teman. Misalnya hijau nih. Nah, hijau gitu kan. Hijau. Nah, nanti the next day di sini ada candle merah. Nah, ini merah nih. Bagaimana cara antisipasi itu ARB itu udah mulai terjadi dan kita udah mulai tahu nih kayak wah ini pasang nih kayak kata Bang Iqbal gitu. Nah kan candle nih kan kita rubah ke Heiken Ashi. Nanti ketika teman-teman Heiken Ashi ini udah mulai berubah warna merah, ya warna merah, teman-temannya udah itu stop lossnya bisa dinaikin. Ya SL plus stop lossnya tuh dinaikin atau stop lossnya dinaikin, jangan taking profit. Nanti jangan sampai salah, stop lossnya dinaikin ke harga di sini misalnya 488 atau misalnya turun ke sini 484. Dilihat nanti model candle seperti apa. Nah, kalau pusing kayak mana Bang? Maksudnya kayak mana sih Bang? Nah, teman-teman bisa kunjungin Instagram saya. Scroll di bagian bawah. Nah, ini Instagram saya, Iqbal_Hanur. Teman scroll ke bawah. Saya pernah ngasih tutorialnya tuh di sini. Di ini. Nah, cara take profit di saham IPO yang sudah arah ini. Nah, kan penasaran kan? Nah, nanti teman-teman bisa langsung kunjungin ya video saya yang ini. Ini beneran daging banget lah. Nih. Oke. 25 minggu yang lalu. Januari 10 loh, Jun 10 Januari loh saya ngasih tutorialnya ini. Oke. Nah, itu aja teman-teman. Kali ini agak berbeda ya. Soalnya saya nggak ada sama IPO yang jadi tutorial lagi nih. Cuman video tadi itulah sebagai penunjuk ya. Oke, jadi
Selamat ya untuk yang udah ngikutin di saham PTRO dan saham-saham lain. Jadi kita lebih wait and see dulu, jangan maruk dulu lah ya dengan kondisi pasar yang sekarang carut marut kayak gini ya. Oke ya teman-teman semuanya. And then terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan lupa like, jangan pelit like ya. Dan kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan atau request apapun sekarang, kita alihin lah ke ini ya, grup YouTube lah ya. Jadi kalau bang ini bahas ini dong bang, bahas ini ya bang, nanti saya analisakan mungkin dalam bentuk playlist kayak terkhusus di sahamnya itu seperti ini dulu di saham JIHD atau di analisa teknikal seperti biasa yaitu. Nah yang ini. Oke teman-teman ya, terima kasih telah menonton video saya ini. Share ke teman-teman kamu dan aktifkan notifikasi bel loncengnya, dan seperti biasa kita tunggu video selanjutnya dan salam gacor.